kita itu ada sentuhan-sentuhan Melayunya, sentuhan-sentuhan Malaysianya gitu loh. Jadi adat Indonesia dan adat Malaysia gitu. Berarti itu nanti dimasukin juga di baju buat nanti. Kalau di baju sih kita dan Yasmin udah setuju kita pakai adat Sunda ya. Iya. Untuk di baju, untuk di pernikahannya aja acaranya. Oh, resepsi pakai Resepsi nanti kita konsep dan desainnya itu mungkin ada sentuhan Malaysianya, sentuhan Indonesianya, jadi kayak nyatu gitu. Nah, Yasmin, rencananya pernikahan ini kan di Jakarta ya. Ada rencana untuk di Malaysia juga nggak sih? Ada pasti. Aku juga dari Malaysia kan, dan keluarga aku juga dari Malaysia, jadi harus ada 2 resepsi, satu di Jakarta dan di Malaysia. Iya benar. Dan Yasmin keluarganya nggak semuanya datang ke sini nanti pas pernikahan di Indonesia ya, resepsi di Indonesia nggak bisa datang semuanya, beberapa doang yang bisa hadir. Nah nanti di Malaysia gantian, aku yang di sana, kita ada resepsi di sana ya buat keluarga di Malaysia ya saya. Ya. Gitu. Pakai adat juga nggak Yasmin nanti di Malaysia? Iya, aku pakai adat juga sih. Oh adat Melayu. Iya. Kebetulan langsung di handle juga ya kan sama kakak ya. Ya kan? Ya kan? Gitu. Oke, untuk konsepnya Mbak bisa ceritain seperti apa untuk konsep ininya? Konsep baju akad ini Iya. itu tadi tradisionalnya adat Sunda, ya Sunda. Jadi pakai adat lokal sigar, terus kainnya juga kain Sunda, kebaya Sunda. Udah sih konsepnya sih intinya tradisional Sunda aja. Mungkin butuh waktu berapa lama sih untuk bisa menyelesaikan? Sebenarnya semuanya itu kita prepare-nya tuh emang super duper persiapan cepat. Lumayan ekspres. Tapi kalau ditanya idealnya kapan ya, kita sih pengennya banyak waktu ya. Cuman Challenge-nya. iya itu challenge-nya udah pasti soal waktu sih. Waktu ya. Karena konsepnya juga dari Yasminnya sendiri yang memang pengen semuanya adalah nuansa silver ya, silver dan lebih ke apa namanya light, warna-warnanya warna-warna anggun, lembut. Terus juga karena Adit tuh juga mamahnya kan asalnya dari Sunda ya. Iya benar. Jadi mengambil tema adat Sunda gitu. Dan kemarin kan kalau Bang Amar dia milih adat Padang ya? Minang ya dia, Bang Amar sama Kaibel, dan sekarang saya sama Yasmin sih ngambilnya ke Sunda. Tapi kan sebelumnya Kok kemarin Sunda ya? duet ya. Alasannya kenapa ada Sunda ini? Karena Mama kan dari Sunda, dari Majalengka Mama. Jadi karena kemarin Bang Amar sudah pakai adat Padang, adat Bapak kan Padang. Jadi ya kenapa enggak berbeda gitu loh. Jadi Bang Amar Padang dan sayanya Sunda gitu loh. Itu sih. Kapan mungkin Dit acaranya? Ini pertanyaannya banyak ini. Kapan? Kalau kapannya mungkin saya belum bisa mastiin, tapi yang paling pasti itu insya Allah di bulan ini. Itu dua-duanya di Indonesia sama Malaysia langsung berdekatan atau? Kita mungkin agak berjarak ya, karena memang ngurusin yang di Malaysianya juga butuh waktu juga. Untuk bajunya juga ya Kak ya, untuk bajunya juga butuh waktu juga, dan persiapannya agak lumayan lama ya, nggak sebentar gitu. Tapi kalau untuk berapa lamanya kemungkinan sih agak berdekatan, tapi tidak terlalu berdekatan sih gitu. Gimana cerita-ceritanya itu ya? Tidak berdekatan dan berdekatan, maksudnya setengah-tengah lah. Iya. Gitu. Ini cuma pengen melurus aja, bener nggak sih katanya bisa menghabiskan 2 digit untuk punya sendiri gitu? 2 digit 20.000. 20 perak. 20 perak. Oh 2 digit ya, 20 perak. Enggak sih. Apa 3 digit? Habis. Kalau aku jujur ya, kalau aku itu nggak mikir kemana apa harganya berapa atau gimana. Yang penting kalau misalkan calon istri suka, kalau calon istri suka ya nggak apa-apa, nggak masalah. Berapapun itu, berapapun ya. Kalau gitu kita 3 digitin. Jangan. Berarti 3 digit ya. Fix. Jangan. 1 digit lah. Iya itu sih kita. Yang penting suka. Kalau kamu suka ya udah nggak apa-apa. Itu sih. Tapi apapun itu kan karena Yasmin cantik ya, jadi apapun juga pasti. Jadi bikin happy. Oh, oke. Terima kasih.
Tapi ada kesulitan tersendiri nggak Mbak waktu untuk mendesain baju-bajunya untuk pernikahannya Yasmin nih? Iya, sebenarnya pertemuan kita juga sangat super mepet. Iya. Mepet dari ceritanya Adit pertama ketemu sama Yasmin dan sebagainya. Dari mulai kita juga udah melakukan prosesi prewedding yang kita mengambil beberapa adat, yaitu adat Minang, yaitu adat Solok dari bapaknya Adit. Kemudian kita mengambil tema ini ya, ada Sunda kolonialnya, terus juga kemudian ada Melayunya, dan di situ Yasmin happy banget ya Yasmin. Iya, cantik. Kita kasih aksesoris Melayu yang benar-benar dari Malaysia, dia shock dan amazed gitu, kok di Indonesia ada aksesoris yang benar-benar original dari Malaysia gitu. Jadi nah dari situ ngobrol-ngobrol barulah Yasmin mengutarakan bahwa untuk konsep akad nikah ingin menggunakan pakaian yang silver, yang light, yang penuh Swarovski kayak gitu. Iya, benar. Berarti Yasmin juga sempat kayak riset-riset juga gitu ya, kayak pengen pakai baju apa dan sebagainya Iya, gitu ya? itu harus diskusi juga mau gimana ya kan, sama Arman dan WO aku juga. Gitu. Untuk Mas Aditnya nih sama Mbak Yasmin nih sempat ada ini juga nggak sih, artinya kan ini kan menentukan konsep sendiri, sempat ada perdebatan katanya kan untuk pernikahan sendiri nih. Ada nggak semacam kayak seperti itu gitu? Jujur ya, ini yang saya senangin sih. Maksudnya saya sama Yasmin itu punya satu visi yang sama, satu misi yang sama, satu jalan lah kita. Jadi apapun yang disukain sama Yasmin, saya pun suka gitu loh. Dan apapun yang saya sukain, Yasmin pun suka gitu. Dan memang tidak perlu butuh waktu lama untuk untuk mendesain, untuk memilih baju, untuk memilih konsepnya seperti apa. Karena benar-benar kita internasional, tapi yang adatnya itu mungkin desain dari wedding kita itu yang mungkin kita kasih beberapa sedikit adat, bukan bajunya yang adat. Iya, kita touch up desain untuk pernikahan kita memang agak-agak Melayu, tapi untuk bajunya kita internasional ya. Tetap memakai acara adat yang kayak tadi kan Sundaan gitu ya, tetap akan ada acara Sundaan gitunya juga nggak sih? Mungkin ada acara adat yang kental dengan adat, nggak cuma hanya baju yang simbolisnya, tapi adatnya sendiri akan dipakai ya. Oh pasti nanti kita akan berdiskusi lagi untuk acara adatnya, Upacara adat Sunda. Nanti kita ini lagi, kita rembukin lagi ya. Iya. Pasti ada sih. Kemarin sih pembicaraan sih kita akan ada acara adat, jadi kayak sawer gitu, ada injek telur, karena kan memperkenalkan budaya Indonesia khususnya Sunda ke Yasmin juga. Iya, biar benar. lebih seru gitu. Oke, Yasmin sendiri sudah tahu nggak sih akan ada adat ini sendiri, dan sudah dipelajari, sudah tahu, sudah diinformasiin bakal ada acara adat ini step by stepnya? Kalau acara adat ya aku belum tahu sih. Surprise. Iya. Surprise ya. Surprise. Nanti kamu disuruh injak telur. Iya. Itu emang adat. Nanti juga pengajian siraman ya. Ada pengajian juga. Pengajian siraman. Yasmin, kira-kira keluarga yang akan diboyong untuk menyaksikan acara ijab kabul nanti ada berapa orang, mungkin dari Malaysia, apakah keluarga inti saja atau ada yang lain? Sekitar 5 orang. Yang keluarga kayak adik-beradik aku, mama, bapak aku, itu doang sih, 5 orang. 5 orang ya? Ya. Oke. Berarti hanya keluarga inti aja gitu ya? Iya, benar. Soalnya kan ada resepsi juga di Malaysia, jadi nggak usah terlalu ramai juga di sini. Gitu. Suka jawaban. Oke, gimana? Ini ada lagi? Teman-teman? Jadi siap mentalnya seperti apa sih, sudah detik-detik bulan ini kan, maksudnya ketika akhirnya ingin menjadi sosok seorang laki-laki yang bertanggung jawab seperti itu? Wah, luar biasa banget ya. Ini benar-benar sangat-sangat biggest event in my life gitu loh. Kayak akhirnya aku jadi suami gitu kan. Dan memang jadi suami itu bukan sekedar hanya bertanggung jawab, hanya untuk membahagiakan istri, memberikan cinta, enggak cuma itu, tapi memang harus mentalnya juga siap. Karena kan memang aku ini masih 21 tahun dan Yasmin pun masih 20 tahun, yang kalau misalkan orang banyak yang bilang masih labil sebenarnya gitu. Tapi gimana caranya kita untuk mengubah mindset itu gitu. Dan satu lagi, Yasmin, saya
saya menawarkan ke Yasmin untuk ayo kita serius gitu, ayo kita nggak usah main-main lagi, ubah mindset kita yang anak-anak remaja yang biasa sekarang gimana. Kita harus benar-benar satu tujuan, satu visi, satu misi. Yaudah kamu gak nikah sama aku, seperti itu sih. Dan memang mental tuh harus disiapin banget. Nah, alhamdulillah, insya Allah sih untuk kita kami berdua kami sudah ngobrol juga, dan insya Allah umur itu cuman angka sih. Oke, ini kan kalian kan adalah beda negara ya, pasti otomatis beda budaya. Saling seperti apa sih dengan punya karakter, punya sifat, punya sikap kalian tuh seperti apa gitu? Karena kan mungkin jauh ini kan kita tidak pernah lihat seperti apa sih sosok Adit pacaran dengan Yasmin, tiba-tiba kita lihat mau nikah gitu. Tapi kalian punya pandangan dan pasti kan beda budaya ya, pasti punya pemikiran yang sangat beda. Oke. Benar-benar walaupun Indonesia sama Malaysia serumpun ya, tapi memang kebudayaan Malaysia dan Indonesia pasti berbeda gitu. Mungkin kita memang ada kesalahpahaman sedikit, tapi itulah yang menjadi pelajaran bagi kita berdua gitu. Oh ternyata di Indonesia seperti ini, ternyata di Malaysia seperti ini gitu. Dan untuk lebih memahami satu sama lain sih nggak butuh waktu yang panjang ya sebenarnya. Dan kita waktu saya bilang ke Yasmin kita mau nikah, itu pun kita ada prosesnya juga, proses saling pendekatan, saling heart to heart, ngomong, berbagi masalah dan lain-lain gitu loh. Dan yang saya lihat Yasmin ini adalah orang yang sangat-sangat saya butuhin gitu loh, yang benar-benar sangat-sangat bisa membimbing saya untuk kedepannya gitu. Dan iya, dan kita udah ngomong dewasa lah, sama-sama harus dewasa gitu loh. Jadi kalau ketika ada masalah memang harus diomongin, dan berkomunikasi. iya untuk berkomunikasi juga pasti itu penting ya.